Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada dengan NIM 1815400101. Di sini saya akan mempraktikkan penanganan KBI dan KBE pada kasus atonia uteri. Seperti kita ketahui, atonia uteri adalah gagalnya uterus berkontraksi selama 15 detik setelah plasenta terlepas. Baiklah, pertama-tama saya akan mempersiapkan alat. Ada APD, alat pelindung diri, ada sepatu boot, celemek, masker, kacamata Google, alat penutup kepala, alat pelindung kepala. Lalu ada cairan LL, ada infuset, ada sepet 3 cc, ada aboket, ada kasa, kapas alkohol, plester, ergometrin, oksitosin, bengkok, dan handscoon. Pertama-tama buka plastik sepet. Selanjutnya persiapan pasien. Baiklah Ibu, Bapak, saya akan melakukan tindakan KBI dan KBE pada kasus atonia uteri. Atonia uteri itu adalah gagalnya uterus berkontraksi pada 15 detik setelah plasenta terlepas. Dimohon untuk kerjasamanya ya Pak, Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baiklah, semoga ucapkan bismillah, semoga tindakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Lalu posisikan pasien litotomi. Bu, bisa ditekuk kakinya, Bu. Lalu pastikan penerangan yang cukup, tempat yang hangat. Selanjutnya memakai APD, sepatu boot, helmet, masker, alat pelindung kepala, dan kacamata Google. Lalu mencuci tangan. Selanjutnya memasang handphone sebelah. Masukkan ergometrin di spet 3 cc, ergometrin 0,2 mg. Masukkan di spet 3 cc oksitosin 20 intraunit. Selanjutnya memakai handphone. Yang panjang. Mendekatkan alat.
memasukkan tangan melalui introitus vagina dengan tangan dengan 5 jari didekatkan. Periksa vagina dan serviks, apakah ada selaput ketuban dan pembukuan pada darah. Lalu selanjutnya ubah tangan menjadi kepalan tinju. Letakkan di fornix anterior, dan tangan yang satu telapak tangan berada di abdomen. Tekan dinding uterus keluar ke tempat yang menahan, dan tekan dinding posterior ke depan. Lakukan tekanan uterus depan dan belakang. Selanjutnya tekan uterus secara kuat agar pendarahan dapat berkurang dan dapat berkontraksi. Bila tidak dapat berkontraksi, bila tidak dapat berkurang, pertahankan posisi ini. Bila perdarahan sudah dapat berkurang, pertahankan posisi KBI ini, posisi KBI. Bila perdarahan tidak dapat berkurang, periksa laserasi serviks dan perineum, apakah ada laserasi. Lakukan jahitan. Bila masih tidak dapat berkontraksi, selama 5 menit, lakukan tindakan KBE. Minta bantu keluarga. Ibu bisa membantu saya, Bu. Ibu letakkan tangannya di atas perut ibunya, tangan yang satu juga, Bu. Selanjutnya cuci tangan di larutan klorin. Selanjutnya berikan suntikan ergometrin secara IM. Ibu, saya akan menyuntikkan ergometrin 0,2 mg secara IM. Ibu tarik nafasnya, Bu. Bila masih tidak dapat berkontraksi, lakukan lalu berikan infus. Tekan alat.
apakah ada udara yang masuk. Selanjutnya berikan suntikan oksitosin ke RL 500. Oksitosin diberikan 20 intrauterine. Selanjutnya lakukan KBI lagi, Ibu. Boleh lepas dulu. Bila pendarahan berhenti dapat pertahankan posisi tersebut sehingga uterus dapat berkontraksi dengan baik. Lakukan pemantauan TTP lakukan TTP dan pendarahan. Lalu bila uterus tidak dapat berkontraksi, lakukan tindakan seperti ini selama ingin merujuk, dan cairan infus juga dipertahankan. Berikan cairan infus 500 ml yang pertama selama 10 menit. Selanjutnya cairan botol RL yang kedua diberikan cairan botol RL yang kedua diberikan 125 cc, diberikan 500 cc. Selanjutnya diberikan 125 cc per jam. Lalu bila cairan tidak cukup, dapat diberikan tetesan dengan tetesan yang sedang, dan dapat diberikan tambahan dengan oral untuk rehidrasi. Selanjutnya lakukan pendokumentasian, lalu bereskan alat. Cuci tangan dengan larutan air klor.